Terapi itu dibutuhkan siapapun orang yang pengen gerak wajib butuh fisioterapi gitu. Nah, kalau di Jakarta apalagi luar negeri itu kalau fisioterapi itu udah menjadi lifestyle di mana orang-orang itu sudah bilang exercise is medicine. Nah gitu, jadi artinya siapapun yang kepengen memiliki tubuh sehat gitu kan dari segi fisiknya, otot gitu, nah itu dia memang butuh fisioterapi. Ngomongin fisioterapis, apakah makanan juga berpengaruh Kak? Faktor kita seperti kayak menzolimi tubuh itu memang kisaran 80% itu gara-gara makanan memang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kak Gita Aditya. Iya, Mutia. Beliau merupakan fisioterapis dan juga akupuntur. Nah, jadi beliau memang fokusnya itu adalah di fisioterapis dan akupuntur nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa sih fisioterapis, apa sih akupuntur, mungkin pernah terdengar ya, tapi kalau mungkin lebih penjelasannya dan bagaimana, nah mungkin kita bisa pelajari nih di sini. Kali ini kita bakal sharing-sharing sama Kak Gita. Siap. Assalamualaikum Kak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti. Apa kabar, Muti? Wah, harusnya Muti nanya nih. udah duluan ditanya. Alhamdulillah baik Kak. Yang penting sekarang sehat ya, karena sekarang banyak banget orang yang tidak sehat gitu, mau dari segi fisik juga banyak gitu. Sekarang penyakit ada aja. Iya kan, yang dulunya kita nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, kok sekarang kok nama-nama penyakit itu ada aja yang kita dengar. Aja. Karena begini Kak, semua manusia kan ini kan berinovasi, apalagi di makanan. Betul. Sekarang insan-insan udah banyak. Betul. Sebenarnya salah satunya itu karena faktor kita seperti kayak menzolimi tubuh itu memang kisaran 80% itu gara-gara makanan memang. 80% karena makanan, iya. Sisanya pola hidup yang lain. Iya. Dari mungkin jam tidur ya kan? Iya betul, salah satunya itu. Kurang olahraga, tapi memang 80% itu, hampir 80% itu karena faktor makanan. Nah, ngomongin fisioterapis, apakah makanan juga berpengaruh Kak? Nah jadi gini, jadi kalau fisioterapis itu kan kita berbicara tentang masalah gerak. Gitu, movement. Artinya siapapun kan bertanya fisioterapi itu apa dan siapa aja yang butuh fisioterapi. Nah, fisioterapi itu kan sebenarnya adalah di mana orang-orang yang memang mengalami keterbatasan gerak dan fungsi udah pasti butuh fisioterapi. Dan kebanyakan zaman sekarang itu khususnya untuk di kalangan Pontianak Kalimantan Barat, fisioterapi itu di mindsetkan itu kalau kita yang lagi cedera, yang orang tua yang nggak bisa jalan, orang stroke, orang patah tulang, orang nyeri baru butuh fisioterapi. Ternyata fisioterapi itu dibutuhkan siapapun orang yang pengen gerak wajib butuh fisioterapi gitu. Nah, kalau di Jakarta apalagi luar negeri itu kalau fisioterapi itu udah menjadi lifestyle di mana orang-orang itu sudah bilang exercise is medicine. Nah gitu, jadi artinya siapapun yang kepengen memiliki tubuh sehat gitu kan dari segi fisiknya, otot gitu, nah itu dia memang butuh fisioterapi. Jadi fisioterapi itu jangan nunggu sakit, nyeri baru ke fisioterapi gitu kan ya. Tapi sekarang bagaimana kita menjaga otot kita gitu kan ya, jangan sampai dia tuh kaku, udah kaku lama-lama lemah, akhirnya cedera lebih gampang untuk terjadi gitu. Nah jadi sebenarnya kita yang kepengen fisiknya oke, kita emang butuh fisioterapi. Olahraga dan fisioterapi itu beda ya Kak ya? Beda. Sama-sama gerak. Beda. Jadi gini, kalau kita olahraga misalkan Mutia olahraga misalnya jogging lah ke Taman Digulis gitu kan. Oke. Mutia mindsetnya ini pengen sehat nih. Tapi kalau Mutia memang fokusnya saat itu adalah mungkin untuk pernapasan mungkin oke. Tapi saat Mutia merasakan ini biar ototnya jadi oke nih. Dan kita kan pasti harus tahu gerakan otot secara mekanik itu seperti apa. Bagaimana sih gerakan otot, misalkan kita pengen fungsikan otot quadricep yang oke itu seperti apa, harus lari yang seperti apa. Kan kita kan yang tidak memahami anatomi otot, bagaimana biomekanik kerja gerak, kan itu kita nggak paham. Jadi makanya banyak juga orang dengan latihan-latihan ke gym atau olahraga, kok saya olahraga kok jadi sakit pinggang ya, kan gitu. Kok saya olahraga jadi kram ya, gitu. Kok saya nge-gym kok ini ya badan saya jadi agak miring ya. Nah gitu. Padahal mindsetnya saat olahraga itu kan pengen sehat, tapi mungkin ilmu geraknya yang
belum memahami secara dalam, dan itu yang memahami adalah seorang fisioterapi. Makanya perlu misalnya kayak Mutia nih, oke nih sehat-sehat nih, masih bisa aktivitas bla bla, nggak ada nyeri gitu kan, yuk sebulan sekali bengkelin badannya ke fisioterapi. Jangan cuman mobil motor yang dibengkelin, motor aja perlu 1 bulan ganti oli, iya kan? Yang ada spare partnya, tapi tubuh itu kan nggak ada spare part. Kalau udah cedera udah tuh gitu kan. Makanya harus jaga. Jadi bagi teman-teman di Kora A ya gitu kan ya, jadi jangan kalau yang jaga kesehatan gitu kan ya, jangan nunggu sakit kalau ke fisioterapi. Sebulan sekali bisa maintenance ke fisioterapi. Wah ini kakak ngomong langsung di depan, jadi kayak ngerasa tertampar juga nih kak, karena Mutia pribadi kalau sakit baru ke fisioterapi. Iya, jadi memang dibenerin mindsetnya. Mindsetnya yang dibenerin. Minimal banget ya kak ya? Minimal banget sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Itu pun kalau nggak ada cedera. Kalau ada cedera berarti beda lagi dong? Kalau cedera pasti beda lagi gitu, apakah dia stroke gitu kan, maksudnya ada yang terdiagnosa penyakit gitu kan, berarti itu ada programnya lagi gitu. Jadi itu balik-balik lagi, berarti tubuh juga butuh dibengkelin. Tubuh butuh dibengkelin, iya. Kita sayang-sayangin motor, mobil dibengkelin gitu kan ya. Oh kalau udah stangnya udah miring, bawa bengkel. Bannya udah ini bengkel gitu, olinya sebulan sekali diganti. Masa tubuh nggak dibengkelin? Berarti kan itu sebenarnya rasa syukur kita sama Allah ya Mutia ya, untuk bagaimana menjaga tubuh. Dan sebenarnya kesehatan adalah investasi yang terbesar. Oh iya, bener banget gitu. Apalagi kita kalau di fisioterapi di Najwa itu kan kita kan tidak hanya fokus memberikan program yang pasien sakit kita buat program sehat, tapi juga ada bagaimana kita buat program pasien yang datang yang udah sehat tapi lebih sehat, lebih fit. Masya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman, ini pasti penasaran kalau Kak Gita itu kan ada buka klinik ya Kak ya, namanya Najwa Center, mungkin boleh ditampilin Instagramnya untuk Najwa Center. Nah ini dia teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Najwa Center, nah ini dia, teman-teman bisa follow Instagramnya dan kepo-kepoin kayak gimana sih, mungkin testimoni juga ada di sini ya Kak ya, ada. Dan juga mungkin bisa ditampilin di sini basic-basic perawatan di Najwa Center itu seperti apa sih? Iya, pelayanannya apa-apa aja. Pelayanan seperti apa-apa. Kalau di sini kan fisioterapi dan akupuntur ya Kak ya. Iya. Nah untuk kakak pribadi itu memang awalnya di fisioterapi baru dilanjut akupuntur atau gimana? Iya, jadi dulu itu kan ngambil setelah tamat SMA masuk menjadi ngambil D4 fisioterapi. Ngambil D4 fisioterapi, setelah itu baru kita belajar lagi akupuntur. Nah, jadi saat waktu ngambil fisioterapi itu memang fokusnya itu pengen ngambil fisioterapi stroke. Gitu, neuro. Itu ada khususnya kan memang Kak? Bukan ke arah spesialisasi, tapi dulu waktu kalau dokter kan jelas ya, ada ngambil lanjut lagi setelah dokter umum ngambil sekolah spesialisasi. Tapi kalau fisioterapi itu dia lebih ngambil spesialisasi, itu kita ngambil lebih banyak itu seperti seminar workshopnya itu ke arah spesialisasi, apakah neuro, stroke, fisioterapi tumbuh kembang anak gitu kan ya, fisioterapi anak, fisioterapi pediatrik kita bilang, atau fisioterapi geriatri untuk orang-orang tua, dan sekarang ada fisioterapi women health, kesehatan perempuan. Jadi jadi untuk kondisi-kondisi yang fisioterapi women health, alhamdulillah kita juga udah fokus, juga ada buka di fisioterapi di klinik estetik. Nah itu kita lebih fokus memang fisioterapi muskuloskeletal disorder dan juga women health. Jadi fisioterapi women health ini memang unik, tapi kebutuhan perempuan tuh ada di situ. Jadi artinya misalkan kayak kita retensi urin, misalkan kita suka nahan pipis, abis itu kata orang kok mau pipis kok kayak anyang-anyang, kok bahasa kita gitu kan. Betul. Nah itu tuh bisa untuk di fisioterapi juga gitu. Atau misalnya kita juga ada pendekatan dengan fisiolates, fisioterapi pilates juga kita ada pendekatan gitu. Jadi memang fisioterapi itu sebenarnya luas gitu, karena kan kita kan berhubungan dengan ilmu gerak ya, ilmu gerak. Jadi gerak-gerak itu ya bisa kita memang explore, ternyata memang itu jadi fisioterapi itu memang jangkauannya memang luas. Nah yang saat ini kalau yang untuk di Najwa Pusat itu kita memang fokus itu fisioterapi neuro, stroke, makanya fisioterapi stroke center, pain dan akupunktur di sana. Jadi untuk keluhan yang sifatnya neuro, stroke center kita di sana gitu kan pelayanannya. Terus kalau untuk yang pain yang sifatnya nyeri gitu, muskuloskeletal disorder, kita juga ada di sana, dan juga ada pelayanan akupuntur maupun bekam itu sendiri. Oh bekam juga udah ada ya? Ada, iya. Wow, berarti apa ya, kalau fisioterapi ini kan mungkin dan juga akupuntur itu kan ini ya Kak ya, akupuntur dan bekam itu bisa dibilang kayak
apa ya, teknik udah dari zaman lama banget gitu ya. Apa ya bahasanya ya mungkin ya. Pokoknya memang pengobatan lama gitu pengobatan lama. Jadi sebenarnya memang kenapa di Najwa itu ada untuk pengobatan yang sifatnya medis, ya kan, fisioterapi dan juga medis. Nah, kenapa juga dikombinasi dengan pengobatan yang sifatnya komplementer gitu kan, kayak akupuntur maupun misalnya kayak kata orangnya tradisional lah, bekam gitu kan. Tradisional. Nah, berarti kan kita kan juga pasti ada filosofinya nih, ada goalnya kenapa Najwa itu membuat konsep itu memberikan pelayanan yang sifatnya itu komprehensif gitu kan ya, untuk para pasien khususnya di Pontianak. Jadi singkat cerita waktu itu karena memang saya pulang ke Pontianak gitu kan, Mutia, kakak pulang ke Pontianak itu ternyata kakak yang basicnya memang fisioterapi fisioterapi stroke. Jadi di Jakarta itu kakak kerja kurang lebih hampir 4 tahun itu fokus di neuro, di stroke, jadi di unit stroke gitu. Dari jam 8 sampai jam 4 pasien stroke semua yang kakak tangani. Habis itu kakak visit lagi, pulang jam 10 pasien stroke lagi. Jadi jiwa itu memang di pasien stroke. Nah, akhirnya kakak pulang ke Pontianak itu nggak ada kepikiran kepengen buka praktek, apalagi mau buka klinik gitu kan. Awalnya itu tahun berapa Kak? Itu waktu itu tahun 2015 Februari itu pulang ke Pontianak. Nah, itu kakak waktu itu hamil kembar. Jadi mikir kan suami masih di Jakarta. Terus kakak mikir ya udahlah, artinya pulang kampung aja gitu kan. Kalau anak kembar melahirkan nih 3 nih, ya udah jadi ibu rumah tangga aja di sana. Di Jakarta juga nggak ada keluarga. Gitu. Ya udah, akhirnya saat hamil itu fenomena yang ada di Pontianak itu kakak melihat, kita mendengar gitu kan dari keluarga, dari teman, kok orang Pontianak nih kakak bilang sama orang tua kan, kenapa orang Pontianak ini kalau kena stroke kenapa nggak percaya sama dokter, kenapa nggak percaya sama suntik-suntik, katanya masuk rumah sakit katanya makin parah gitu kan. Itu mindsetnya banget sih. Nah terus kok malah percaya yang istilahnya alternatif, yang ini yang bukan sifatnya non medis lah istilahnya kayak gitu, yang marak di Pontianak kan. Kata tuh kakak bilang, iya emang kayak gini orang Pontianak. Akhirnya karena panggilan jiwa tadi ya, panggilan hati yang udah terkena dengan pasien-pasien stroke, akhirnya ini rumah setengah kita buat untuk praktek fisioterapi stroke ya. Dari 1 bed, 2 bed, 4 bed. Alhamdulillah ini rame, akhirnya pindah lah kan ke situ kan, ke mana, ke reformasi. Nah ternyata karena kakak juga basicnya akupuntur, ternyata kalau dikaitkan dengan fisioterapi dan akupuntur itu, jika dalam suatu masalah penyakit stroke maupun nyeri, itu kerjanya tuh jadi oke banget gitu, dia saling berkesinambungan. Artinya dimana kalau fisioterapi itu kan kerjanya kan dia dari fisik, misalnya ototnya dibenerin gitu, atau stroke bagaimana ototnya ditingkatkan, keseimbangannya kita ajarin gitu. Tapi kabel-kabel yang di dalam gitu, itu ya istilah itu dibenerin sama akupuntur. Jadi kolaborasi jadi luar biasa. Ya, hasilnya malah jauh lebih efektif, lebih maksimal gitu. Jadi fisioterapi sama akupuntur, misalnya contoh untuk kasus nyeri. Nah untuk kasus nyeri, misalnya kalau ternyata ketegangan otot nih yang bisa menyebabkan nyeri, salah satunya mungkin kan. Ya udah, akhirnya kalau di fisioterapi kan kita banyak teknik untuk ngerilisin otot sehingga tidak nyeri. Tapi kalau di akupuntur ternyata di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya memang anti nyeri sendiri. Jadi saat di akupuntur ternyata akupuntur itu bisa merangsang memproduksi anti nyeri dalam tubuh secara alami. Jadi membuat anti nyeri ya? Iya gitu. Nah, kayak kita contoh kayak kita sakit perut, sekarang kita masih bisa nahan kan? Iya betul. Nah gitu prosesnya salah satunya. Jadi makanya kalau akupuntur tuh dia kayak benerin di dalam tuh. Nah gitu, di dalam, kalau istilah kita tuh kayak energi organnya dibenerin gitu. Nah tapi kalau fisioterapi dia fokus otot yang kaku dirilis gitu kan. Nah yang tidak bisa jalan kita latih keseimbangannya, tapi di dalam kabel istilahnya kok kita bilang di dalam tubuh kita nih banyak sistem kabel yang mau dibenerin, itu dibenerin sama si akupuntur. Gitu. Hadirnya bekam ternyata kan ke belakang tuh, itu kan baru-baru kita hadirkan bekam itu kurang lebih mau setahun ini kan. Ternyata akhirnya kakak belajar tentang bekam. Pengen nih gimana nih kaitan antara fisioterapi, akupuntur dan bekam. Ya kan? Dan ternyata Masya Allah kita sebagai umat Islam, pas kakak tahu dari ustadz kakak waktu kakak belajar bekam, ternyata sel darah itu kan dia sebagai alat transportasi utama tubuh. Betul banget. Dan bekam itu kan dan darah itu kan isinya ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma gitu kan. Dan ternyata sel darah merah itu Allah itu ciptakan usianya hanya 120 hari.
gitu. Jadi kebayang kita nggak pernah bekam. Jadi setiap 120 hari diganti lagi. 120 hari diganti lagi. Makanya di teori bekam itu makanya kalau kita tidak rutin bekam itu bisa menyebabkan penyumbatan atau hipertensi. Oh iya? Gitu. Iya, jadi ternyata akhirnya setelah kata Ustadz Kakak itu ada video kan diteliti sama profesor darah dunia, ternyata yang dikeluarkan darah bekam itu ternyata darah-darah yang strukturnya itu udah rusak. Artinya darah yang udah expired. Yang udah artinya 120 hari, udah lewat 120 hari. Gitu. Nah, tapi kalau kita wanita kan haid terus tuh Kak. Itu gimana konsepnya? Itu kan beda. Kalau ya? kalau misalnya darah haid itu kan darah yang tidak dibuahi kan. Iya. Nah gitu, jadi pelunturan-pelunturan darah. Jadi beda. Tapi kalau darah yang tidak dibuahi, istilahnya sel telur tidak dibuahi sama sperma, istilahnya gitu kan, kita jadi mens gitu kan. Nah itu kan ada siklus prosesnya. Tapi kalau darah bekam ini dia yang memang secara teori yang kakak dapatkan dari ustadznya kakak itu. Jadi yang ada darah yang strukturnya itu yang tidak yang udah expired, jadi strukturnya udah rusak. Berarti wanita, pria semuanya sebenarnya bekam. Iya, bekam. Bagus gitu. Ya Kak ya. Makanya yang kakak tahu, saat sebenarnya kita sebagai umat Islam, saat kita sakit, malah kita ikhtiar di awal itu harus bekam. Berarti minimal 3 bulan sekali harus bekam? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya, kalau kita mau maintenance gitu. Oh, maintenance. Bukan 3 bulan, karena kan tadi kan iya, dia 120 hari. 120 hari. Tapi kalau istilahnya kita mau maintenance itu insya Allah bisa sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya. Makanya kakak lihat dari kombinasi antara fisioterapi dengan akupuntur dan bekam, masya Allah kata kakak ya. Jadi secara fisik dibenerin nih, misalnya katakanlah pasien nih dengan datang ke fisioterapi, Mbak Gita saya nih ada nyeri pinggang, saya kalau miring aja sakit, tapi saya ada diabetes, saya ada mah, saya stres, katanya seperti itu kan, biasa ibu-ibu kan kayak gitu. Ya udah akhirnya kita diagnosa secara fisioterapi, oh ibu nyeri pinggangnya gitu kan ya, oh ini nih udah nyeri pinggang karena penjepitan syaraf nih, berarti kan strukturnya, ototnya gitu kan ya, kita rilis, kita benerin tuh dengan fisioterapi. Tapi kalau untuk emahnya, untuk diabetesnya itu bisa kita cover juga dengan akupuntur. Gitu. Akupuntur, jadi secara fisioterapi itu artinya kita benerin fisiknya gitu kan, Mutia ya, sehingga pasien itu bisa yang jalannya mungkin yang gerakan miring dia itu sakit jadi udah nggak sakit lagi gitu kan. Sedangkan di akupuntur ini udah nih merombak aliran darahnya dibenerin, staminanya dibenerin, aliran darah ke otaknya dibenerin, fungsi organnya dibenerin gitu, sehingga kerja diabetesnya mulai oke gitu kan, terus penyakit-penyakit yang lainnya juga udah mulai jadi oke gitu. Nah sayang kalau udah di akupuntur aliran darah dilancarkan, kalau enggak darah yang nggak terpakai dikeluarin kan, makanya dibekam. Makanya niat kami itu di Najwa itu kami memberikan pengobatan yang sifatnya itu memang integrasi gitu kan ya, artinya yang diharapkan itu pasien itu bisa insya Allah sembuh atas izin Allah itu betul-betul secara keseluruhan gitu. Wow, luar biasa. Masya Allah. Jadi memang fisioterapi, kemudian akupuntur dan bekam itu juga sama-sama berkolaborasi itu tadi ya Kak ya. Karena kan orang pasti pengen sembuhnya kan, sembuh yang masa sembuh pinggangnya doang, terus diabetes saya gimana nih, terus mah saya gimana nih. Jadi otomatis overallnya jadi terobati ya. Iya, insya Allah. Ikhtiarnya insya Allah ya Kak ya. Oke, luar biasa. Kak, mungkin boleh didekatin lagi? Oke, boleh soalnya lebih terdengar nanti kan di podcast kan. Wah, luar biasa banget. Jadi ternyata tubuh itu yang tadi tuh fisioterapi kita juga butuh, akupuntur butuh, dan juga bekam yang dikolaborasikan jadi satu. Jadi balik-balik lagi kalau misalnya kita fisioterapi, datang ke fisioterapi bukan ketika cedera aja. Iya, benar. Tapi ketika kita udah maintenance aja, kita bengkelin lagi gitu aja ya. Karena kita kan tiap hari kan aktivitas kan. Aktivitas, Emang kita bisa yakin nih aktivitas kita, otot kita baik-baik aja nih, jangan tubuh nyeri kan gitu. Betul. Pasti otot ada aja yang kaku gitu kan. Betul banget sih. Oke. Tapi kok tadi kakak kan ada singgung tuh soal woman health juga, ya kan? Woman health itu ada juga fisioterapinya. Nah, kalau perempuan ini kan Kak, fenomenanya ini kan suka suka nyeri haid dan lain sebagainya. Itu bisa? Malah kalau nyeri haid itu bisa dengan kita akupuntur dan juga fisioterapi. Oh ya? Iya. Wow. Nah jadi teman-teman yang mungkin ada nyeri haid tuh datang ke fisioterapi harusnya ya. Jadi jangan berpikir ini fisioterapi itu untuk yang orang-orang tua, yang orang nggak bisa jalan, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang kayaknya negatif semua bawaannya gitu kan. Ternyata kita yang sifatnya yang wellness ya gitu. Kita yang pengen lebih produktif
lebih aktif gitu untuk menjaga itu bisa banget. Wow, luar biasa. Kayaknya abis ini bakal rajin ke fisioterapi deh harusnya. Harus ya. Makanya di sana kita ada beberapa pemeriksaan, Mutia. Ada pemeriksaan muskuloskeletal yang mencangkut bagaimana kekuatan otot core kita. Terus bagaimana fleksibilitas otot kita. Nah, itu kita ada. Nah, terus kita juga ada pemeriksaan postur gitu. Jangan sampai kita ngerasa oke-oke aja nih pas kita ngeliat, saat kita ini pas dilihat matanya dilihat sama matanya fisioterapi, ini miring sebelah nih gitu. Ini lututnya ini nih. Ini kakinya agak flat nih kan gitu ya kan. Terkadang kita kan tidak menyadari, kita jalan-jalan aja gitu. Karena kita tidak pernah menyadari dan kita jalan-jalan aja, aktivitas aja, akibatnya menjadi terpola kan. Ujung-ujung saat kita udah tua, sudah ada pengeroposan tulang lah gitu kan, baru tuh kok ada yang nggak nyaman, karena dari awal dari muda nggak pernah dibengkelin badannya ke fisio. Balik-balik lagi investasi, tubuhmu adalah investasimu. Karena kalau udah nyeri, udah ada cedera kan, baru ke fisio itu nanti bakalan panjang lagi programnya, bagus bulan sekali aja minimal. Tapi ada nggak sih Kak kayak tantangan Kakak dalam sebagai fisioterapis menghadapi pasien-pasien? Pasti ada. Boleh ceritain nggak tips-tips aja Kak? Terutama kan untuk pasien-pasien pasca stroke ya, karena kan Kakak kan lebih fokus kan banyak ke pasien stroke gitu kan ya. Nah itu kalau untuk pasien pasca stroke itu ini ya terkadang moodnya secara psikologis itu mereka juga harus kita terapi. Nah makanya di sini Kakak juga belajar coaching gitu. Makanya kita program baru kan nanti di Najwa itu ada fisioterapi, akupuntur dan coaching. Artinya tidak hanya secara fisik aja yang mau kita benerin gitu kan ya, kita recovery, tapi secara psikologis baik dari keluarga maupun pasiennya harus kita motivasi kan. Gitu. Sampai keluarga juga. Iya gitu kan ya. Karena kan karena kalau misalkan kita yang misalkan dalam satu rumah misal satu aja ada yang terkena stroke gitu. Nah biasanya umumnya kalau laki-laki yang seorang suami yang kena stroke itu karena kan udah terbiasa jiwa kepemimpinan ya, itu memang bawaannya tuh lebih suka emosi. Oh ya? Iya gitu. Tapi kalau misalkan seorang istri gitu itu baperannya kuat gitu. Jadi terkadang dengan kondisi yang seperti itu tuh misalkan keluarganya itu yuk mah pa mau ini mau itu gitu kan ya. Jadi kayak seolah tuh kayak marah gitu kan. Nah jadi terkadang kan ada sedikit konflik lah di situ. Nah kayak gitu, dan ternyata memang dan itu kan walaupun kita mau sepintar apapun kita memberikan treatment fisik gitu kan ya, tapi kalau secara psikologisnya pun harus kita upkan juga bahwa artinya peran kalau secara teori memang untuk recovery kesembuhan pada pasien-pasien pasca stroke khususnya itu 3 peran itu penting. Pertama peran dari pasiennya itu sendiri, peran keluarga dan peran tim medis, mau itu dokter mau fisioterapisnya. Gitu. Karena kalau keluarganya tidak mendukung nih, ini pasiennya nih saya pengen sembuh nih Mbak Gita, motivasinya kuat, kapan saya bisa jalan nih misalkan. Terus kayak Gita udah buatkan program sedemikian rupa oke nih gitu kan. Tapi keluarganya tidak mensupport. Artinya jarang di rumah, jarang memperhatikan, secara psikologisnya pasti terganggu, itu juga nggak optimal. Tapi kalau pasiennya sendiri tidak termotivasi, merasa tidak berguna, menyusahkan keluarga, kan gitu banyak tuh. Kayaknya saya ini udah tidak berguna, saya ini nyusahin anak keluarga saya aja. Kan itu harus benerkan. Nah kayak gitu. Berarti 3 hal itu juga harus bisa sama-sama ya? Iya, jadi kalau udah keluarganya udah oke, kita yang buat programnya juga udah oke, tapi pasiennya nggak ada motivasi, sulit juga gitu. Atau dari keluarganya oke, dari pasiennya juga udah oke, tapi menemukan mungkin terapisnya programnya yang nggak jelas. Ya udah datang dilakukan tapi nggak jelas, targetnya nggak jelas, salah juga. Makanya kombinasi ketiganya itu memang harus jalan. Itulah kenapa Kakak mewujudkan yang coaching itu tadi ya Kak ya? Iya, nah jadi makanya ini kan kita juga ada program baru di mana coaching ini kan kita seperti istilahnya tidak bermain egois ya. Artinya gini, bermain egois ini gini, misalnya antara keluarga dan pasien. Iya nih Mbak, ini Mbak program di rumah tuh udah mau diajarin tapi ibunya nggak mau nih gitu kan ya. Oh ternyata ibunya memandang, iya karena anak saya nyuruh-nyuruh aja tuh kayak kasar. Padahal niatnya nggak kayak gitu misal gitu kan. Atau keegoisan dari terapisnya gitu. Ini udah diajarkan kalau ibunya nggak mau ya udah. Kan kayak sifat manusia itu kan kita tidak bisa menebak, gitu ya, itu kan karakter. Tapi dengan adanya proses coaching gitu kita memberi pemahaman, artinya
kondisi pasien stroke itu memang beresiko untuk terjadinya secara psikologis. Jadi kita tidak hanya fokus bagaimana fisiknya aja, jadi keluarga juga kita bilang gitu. Kalau di rumah gimana ibu, bapak, oh ini Mbak Gita misalnya suka marah, suka ini nggak mau gini-gini gitu kan ya. Akhirnya kan ada komunikasi secara psikologis yang harus kita kasih. Misal terkadang pasien itu kan, apalagi orang tua, anak ngasih tahu, ibu kok ibu makannya sembarang, nanti ibu sakit gini kan ibu kan disuruh latihan jalan gini, itu kan mendikte. Tapi kalau kita balikan ke bahasa coaching gitu kan ya, bahasa coaching kita banyak bertanya, ibu kan mau sembuh kan, ibu rencana kapan mau sembuh? Kalau ibu malas-malasan terus di tempat tidur, ibu kapan mau sembuhnya? Iya ya. Iya. Jadi beda ya. Jadi beda. Kalau padahal makna tujuannya sama ya. Iya, betul. Mau ngasih tahu. Tapi yang pertama tuh kesannya didikte kan. Didikte. Betul. Tapi saat yang kedua itu serasa pasien itu atau kitanya yang memang saat itu dikasih tahu, kita jadi berpikir iya ya kan yang mau sembuh kan aku. Oh iya ya, aku harus punya goal dong kapan aku mau sembuh. Nah, itulah pentingnya proses coaching. Gitu. Jadi insya Allah dari segi fisik ya kita benerin, dari segi kabel-kabel di dalam juga kita benerin, dari akupuntur gitu kan, dari apa sih yang menjadi racun yang nggak terpakai kita bekam. Dari segi coaching juga secara kejiwaan, secara keseluruhan, antara menemukan antara gimana nih emosional, kecerdasan emosional dan komunikasi psikologis antara keluarga, antara pasien dan juga antara terapis itu terjalin. Jadi tahu nih visinya tuh kedepannya, goalnya itu sama-sama nih. Nah gitu. Wow, jadi keseluruhan ya, mentalnya juga, terus di fisiknya dan lain sebagainya. Wow. Ternyata sampai sebegitunya ya Kak ya, untuk demi kesehatan dan juga pengobatan orang. Iya, karena banyak juga kasus-kasus, karena kakak mungkin udah belasan tahun jadi praktisi physio stroke ya. Ternyata kasusnya itu memang banyaknya itu kita ngelihat pasien itu berpotensial untuk bisa jalan, bisa jalan gitu, bisa aktivitas, tapi ya karena memang ada gangguan secara psikologis tadi itu yang tidak denial, tidak menerima bahwa saat ini terserang stroke gitu kan, gitu, itu denialnya itu kan sulit kita untuk masukkan. Kita juga nggak mungkin misalnya kakak datang ke pasien dia lagi drop nih, ngedown gitu kan ya, lagi psikologisnya lagi ini, tiba-tiba ya udah kakak tidak memperdulikan itu, kakak hajar aja mungkin dengan latihan nggak akan bonding, nggak akan ketemu tuh bondingnya gitu. Kita kan harus sedangkan kita minta pasien tuh gimana bisa ngikutin perintah kita, program kita gitu. Kalau pasiennya aja tidak maksimal, sedangkan kita ngeliat, waduh ibu ini bisa maksimal, berarti kan kita harus menggali lagi nih secara kejiwaannya gitu. Karena kejiwaan itu kan tidak bisa kita diagnosa parameter ya. Kalau nyeri ada tuh 1-10 nyerinya berapa, oh 3, setelah di fisioterapi oh jadi 2 nih, jadi 1 nih. Tapi kalau secara psikologis kejiwaan kan enggak gitu. Siapa tahu kalau kita lagi dandanan bagus, siapa tahu Mutia tahu kalau kakak mungkin ada gangguan kejiwaan, kakak ada masalah kan enggak, atau sebaliknya ya gitu. Itu kan tidak ada parameternya. Tapi itu perlu digali dengan beberapa pertanyaan. Nah itulah fungsinya proses coaching. Jadi seperti itu ya Kak ya, karena memang benar banget sih Kak, jangankan untuk kita yang mau sembuh dan lain sebagainya, kita yang nggak ngapa-ngapain aja nih ya kan, kita yang nggak ada, mungkin nggak ada problem dan lain sebagainya, juga ada ke apa namanya, hati dan lain sebagainya juga perlu kadang diperbaiki dan lain sebagainya. Bener banget. Tapi kalau di dalam Najwa Center ini, klinik yang kakak bangun ini, tentunya kan pasti menerapkan nilai-nilai Islami kan di dalamnya. Nilai seperti apa yang kakak terapkan? Jadi alhamdulillah kan kita pasti kepengennya ya, kalau niat istilahnya kita sebagai pimpinan itu kan artinya kita menduplikasi suatu sistem atau suatu kebijakan ya, itu bisa menjadi amal jariah kebaikan kah, atau dosa jariah ya, betul gitu. Banget, Kak. Artinya menjadi pemimpin itu nggak asal ngikutin gue nih, kan bukan kayak gitu ya. Jadi artinya pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah maka dari awal itu bersama suami itu udah benar-benar tuh buat buat sistem, buat SOP gitu, kebijakan-kebijakan, dan malah kami aturan-aturan dan kebijakan kami pun kami punya ustadznya sendiri, guru ngaji saya pun sendiri minta masukan, kalau plan kayak gini bisa nggak gitu, ini secara agama bagaimana. Nah yang udah saat ini kami terapkan dengan kemampuan kami sekarang itu, pertama kita ada kajian sebulan sekali. Nah ada kajian sebulan sekali, kita panggil Ustadz Ismail Syafni. Terus yang kedua itu kita untuk yang ahwat itu kita ada tahsin setiap hari Kamis.
di jam 4 sampai jam 6 sore. Nah terus selain itu kita juga untuk yang fisioterapi yang sifatnya general, bukan yang neuro, bukan yang stroke, itu kita ruangannya terpisah. Jadi laki-laki dipegang di ruang laki-laki dan terapis laki-laki, dan perempuan juga ini khusus di ruangan perempuan. Gitu. Itu udah kita memang sudah memang kita pisahkan juga. Iya. Wow. Iya sih, karena itu paling Kak? Paling strong banget sih, dimana terkadang kan gini, kebanyakan mungkin pasien laki-laki yang diurus sama perawat perempuan dan lain sebagainya. Ini kan kadang jadi ada sebuah privasi dan lain sebagainya, dan juga nilai Islami yang kita genggam di situ ya Kak ya, karena kan jelas-jelas bahwa mungkin di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersentuhan dan lain sebagainya, meskipun kecuali memang mungkin ada uzur-uzur ya Kak ya, dan juga ada hal-hal lain seperti mungkin kakek-kakek yang sudah tua kan. Iya, benar. Nah itu kan diperbolehkan saja, hanya saja di sini luar biasa bahwasanya dibangun sistem di mana laki-laki tetap sama laki-laki meskipun kakek-kakek dan lain sebagainya, dan juga perempuan bersama dengan perempuan. Kecuali memang untuk di ruangan neuro, untuk fisioterapi neuro atau stroke, nah itu kita memang gabung tuh. Karena apa? Karena secara psikologis itu pasien itu harus melihat yang satunya lagi. Oh ternyata saya ini tidak lebih parah ya dari pasien di sebelah. Gitu. Oh ternyata bukan saya doang ya. Itu kita ngebangkitkan. Makanya kalau untuk di fisio neuro itu kita memang ruangannya kita kayak lost. Tapi hanya ruangan aja ya Kak ya, di ruangan, karena biar biar saling bangun saling support aja sih kan kelihatannya jadinya. Jadi biar saat kita latihan itu kalau misalnya kan ada 4 bed, kalau 4-4-nya full tuh kan jadi ini ya, jadi pasien-pasien khususnya yang stroke itu atau yang neuro, yang gangguan saraf itu kan merasa kayak ada suatu komunitas tuh di situ. Nah gitu, jadi merasa terbantu kan langsung dari sini. Saya nggak sendiri loh gitu. Iya benar. Wah keren banget sih. Karena kan kita tuh memang harus banget ya kan saling support, apalagi misalnya pasien per pasien pun juga saling, biar ada suatu hal bonding dan lainnya yang ngerasa ya nggak kesepian aja. Iya benar. Salah satunya kayak gitu ya Kak ya. Wah keren banget. Mohon doanya ya. Iya tentunya. Tapi kalau untuk pribadi Kakak sendiri, kalau Kakak menanggapi suatu problem dan suatu masalah itu seperti apa? Entah itu dalam bisnis ataupun dalam hidup Kakak. Nah memang kalau manusia biasa ya, apalagi kita ini kan hidup, kata ustadz-ustadz gitu, kalau kita lihat ceramah, manusia itu memang hari-harinya itu dikasih ujian, cobaan, masalah, dan bagaimana cara kita memang menghadapinya. Memang terkadang kalau misalnya kalau saya lihat ya, dulu istilahnya peran saya sebagai ibu anak 4, terus peran saya juga sebagai pimpinan gitu kan, peran saya juga sebagai praktisi gitu kan ya. Nah artinya memang tidak mudah bagi saya, bagi Kakak, artinya untuk adanya masalah dan saya harus marah, harus emosi tuh bisa banget gitu. Nah dulu sempat di level yang merasa aduh kok stres ya gitu, aduh kok stres ya gitu kan, yang karena mungkin waktu itu tidak ada pengalaman bagaimana, dulu kan taunya cuma jadi pegawai doang. Ya setelah itu diamanahkan Allah, udah punya usaha gitu kan ya, plok langsung punya anak gitu kan, jadi kan harus kita manage. Dulu kita di managein orang, ya udah tinggal kata bos A aja gitu. Sekarang kan kita harus mikirin perkembangan apa segala macam gitu. Dan akhirnya Allah menemukan, dulu sempat agak stres gitu. Aduh ini gimana, anak-anak masih kecil tapi harus banyak keluar nih, harus ngurusin bisnis gitu kan ya. Aduh belum lagi harus ngisi di sini. Aduh anak-anak ini bagaimana gitu kan. Aduh bisnis kok lagi diambang-ambang. Misalnya kayak gitu pasti ada aja gitu kan. Nah gitu. Nah jadi alhamdulillah akhirnya dari situ tuh belajar terus, dengan masalah belajar terus bagaimana tetap harus survive gitu, sampai survive tapi belum ngerti nih bagaimana metode yang tepat, dan pada akhirnya, dan itu otodidak gitu kan survive-nya, dan pada akhirnya Allah itu menggiring bagaimana menemukan suatu program coaching. Nah dari situ alhamdulillah saya mengikuti di Muslimah Women Coach gitu, dan itu isinya para muslimah memang gitu yang udah di 5 negara. Setelah saya mengikuti situ, saya ingin menjadi seorang coach malah gitu. Nah gitu, saya pengen jadi seorang coach kata saya, karena di situ kayaknya ini nih program ini nih kayaknya
untuk minimal nih mewaraskan saya nih gitu kan, kakak mikir kan gitu dari berbagai peran dan kepengennya semua sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan ya. Jadi akhirnya saat itu yang dulu kakak merasa saat ada masalah itu adalah masalah. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata saat kita memandang masalah adalah masalah gitu, akibatnya jadi masalah kuadrat sama dengan emosi. Itu yang rumus. Jadi berkali-kali lipat ya, itu jadi emosi, itu rumus. Tapi kalau masalah kita anggap itu bukan masalah, itu dia akan menjadi solusi dan atau tantangan gitu. Jadi malah meningkatkan value kita gitu. Kenapa dengan masalah yang sama orang bisa berbeda respon? Iya kan? Orang lebih banyak itu menyalahkan kejadian. Makanya ada bagaimana kita mengelola diri itu agar kita bisa memberdayakan diri kita tuh lebih maksimal. Ada rumusnya, peristiwa gitu kan ditambah respon sama dengan hasil. Orang lebih banyak itu menyalahkan peristiwa. Misal kayak kakak bilang, ya ini Mutia kakak ini stres karena di anak-anak kakak tuh begini, karena di klinik tuh kakak begini, pasien-pasien kakak tuh begini. Misal, berarti kakak kan menyalahkan peristiwa. Padahal ini kan hidup kakak yang ternyata mengizinkan diri kakak untuk itu kakak buat stres. Tapi kalau kakak bilang respon kakak tidak izinkan diri kakak stres, kan tidak akan terjadi. Kak gimana nih kak dengan anak pasien, dengan kesibukan kakak, dengan Najwa gini-gini kak. Wah alhamdulillah, Mutia kan bisa aja kakak kayak gitu, enggak yang kayak tadi ya. Nah gitu, jadi dengan proses coaching itu ternyata kakak banyak lebih bagaimana mengelola emosional gitu. Ternyata dengan proses coaching itu kita menelaah lagi bagaimana masalah kita, dan ternyata banyak orang itu dia memiliki masalah tapi dia tuh nggak ngerti core masalahnya, makanya dia stres gitu, makanya dia pusing dengan masalahnya. Tapi saat kita tak ada masalah, kita uraikan dan kita mengerti core masalah kita ini di mana, ternyata masya Allah kita lebih gampang menyelesaikan masalah kita. Jadi masalah yang datang itu insya Allah tidak ada masalah gitu, malah oh ini masalah nih, oh ini pasti Allah memberikan tantangan nih, jadikan value nih, oh kayaknya ada hikmahnya nih, kan tergantung sudut pandang kita mau melihat masalah itu seperti apa gitu. Jadi proses coaching, jadi semuanya kakak masa terbantukan dengan proses coaching. Kakak berumah tangga sama suami, jadi bahasa yang mau digunakan itu berusaha bahasa coaching, jadi bahasa yang meningkatkan vibe energinya jadi positif. Bahasa ke anak juga kakak lagi berusaha bagaimana menerapkan bahasa coaching. Jadi jangan ada yang marah-marah, ngapain sih marah? Gitu kan ya, berusaha gitu kan ya, gitu berusaha. Tapi terkadang adalah emak-emak kan ceplos gitu kan ya, tapi kita berusaha. Terus jadi program rumah tangga kakak coaching, program anak-anak kakak coaching, ada checklistnya anak-anak itu gitu kan ya. Jadi mereka kakak jadikan ada leader gitu kan ya, ada kapten. Jadi Senin sampai kan yang kakak coaching ada 3 anak ya. Jadi misalkan Senin sama Kamis itu yang jadi kaptennya Najwa. Selasa sama ini adiknya gitu-gitu kan. Nah kerja kapten nih ini, nanti mereka ada checklist. Nanti hari Minggu ada reward siapa yang paling tinggi. Nah di klinik juga ada tuh proses coaching teman-teman, bagaimana meningkatkan value. Gitu kan, yang karyawan-karyawannya juga ada juga gitu kan ya, kita proses coaching. Jadi artinya kita tidak hanya pintar dari segi akademis gitu kan, profesi, skill profesi, tapi pintar juga bagaimana kita kecerdasan emosional dan komunikasi psikologi kita. Kalau ada pasien bilang misalnya oke, kalau misal kakak yang pegang nih, Mbak Gita, kok Mbak Gita tuh gerakannya gitu-gitu terus, nggak ada yang lain coba digituin kan. Kalau yang kita yang udah terbiasa dengan mental yang ini kan mungkin biasa aja. Oh iya ibu, karena kan kondisi ibu. Tapi kalau misalnya ada anak baru fresh graduate kan langsung insecure dia. Iya kan? Padahal dia pinter nih dari segi akademis, dia bisa nih insya Allah nyembuhin pasien ini gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi apalagi zaman sekarang itu kan zaman dimana kita yang harus bisa ngelola karakter. Kita kalau mau diterima di lingkungan, kita harus bisa ngelola kecerdasan emosional kita. Orang kan tidak langsung melihat kepintaran kita gitu. Tapi kalau misalnya kakak IPK 4, Kak Gita, kenapa Mutia? Kan bete ya. Walaupun kakak ada IPK 4, kayak, hey Mutia apa kabar? Asyik ya. Betul. Jadi beda, vibes-nya beda. Jadi ngebangun vibes yang positif banget ya Kak ya. Jadi menurut Kak, proses coach itu memang ini. Jadi apa yang kayak kita tuh membuat program otak kita gitu. Jadi artinya kalau saat ini kita menjadi orang yang fixed mindset, orang yang baperan gitu, misalkan orang yang terlalu sensitif nyalain orang, berarti ya udah, kalau kita tahu ilmu coaching, kita di coaching, kita kan bisa merubah program otak kita sendiri. Bagaimana saya tidak baper, bagaimana saya jadi tidak sensitif,
bagaimana saya jadi tidak suka menunda-menunda, bagaimana saya itu tidak menyalahkan orang lain, kan tergantung saya responnya kayak gimana. Respon ya kayak. Respon, menentukan hasil. Jangan peristiwa, jangan nyalain peristiwa. Jadi kita cross check, kita nih masih nyalain orang nggak dengan kondisi kita yang sekarang. Oh ini karena ini, gitu. Kalau kita bilang hello, ya lihat dong responnya, gitu. Jangan nyalain peristiwa mah tidak bisa kita kontrol, gitu. Apalagi mungkin banyak anak-anak ya kan, kita yang sudah dewasa, kemudian atas apa yang terjadi dalam hidup kita malah jadi nyalahin mungkin orang tua. Benar. Dan sebagainya, itu kan banyak banget Kak, udah banyak banget terjadi. Mungkin kalau kita lebih bisa memanage untuk kecerdasan emosional kita dan lain sebagainya, itu mungkin ya bisa ngebuat kita bisa lebih menerima keadaan ya Kak ya. Banget. Jadi kita tuh melihat itu masalah yang kasih Allah nih, oh ini kan cuma masalah, maksudnya enggak, ini mah bukan masalah gitu. Ternyata Allah ngasih ini nih sebagai tantangan supaya kita yang meningkatin value. Gitu. Pertanyaan mau sampai kapan kita pusingin dengan masalah, nyalain orang terus? Ternyata itu malah membuat value kita jadi menurun kan gitu. Selain value menurun ya gitu, di stagnan aja di gitu aja ya. Nggak ada sebuah improvisasi di diri kita. Dan kita akan terus bermasalah dengan lingkungan kita. Makanya kalau kita rumusnya itu, kalau kita egois dan network itu hubungan dengan lingkungan ya. Kalau semakin tingginya egois, network akan semakin turun. Semakin kita turunkan egois, network kita, hubungan kita sama orang-orang pun akan meningkat. Dan penambahan kapasitas orang juga bisa meningkat ya Kak ya? Iya. Jadi karena kan hidup kita kan penuh dengan masalah Kak. Iya. Penuh banget dengan masalah. Kalau selesai masalah A, muncul lagi masalah B. Karena itu sih kalau kita mencari kebahagiaan mungkin nggak ketemu ya Kak. Tapi kalau kita bahagia dengan apa hidup kita, itu pasti bisa kita jalankan. Iya benar. Asal kita tahu goal kita sebenarnya apa. Kebanyakan orang ini kan goalnya itu kan tidak spesifik mungkin. Ya kan, pengen jadi orang sukses spesifik yang seperti apa? Itu yang orang tidak tahu. Harus lebih spesifik lagi ya Kak ya. Biar kita tahu goalsnya kita seperti apa gitu. Wow. Tapi ngomongin goals nih Kak, ini kan udah masuk bulan Ramadan. Goals Kakak apa nih di bulan Ramadan? Nah jadi kebetulan sebelum Ramadan kemarin Kakak juga sempat meng-coaching diri sendiri sama keluarga. Apa sih Ramadan ini gitu? Ramadan yang yang dulu itu Ramadan yang paling berkesan tuh Ramadan yang mana ya? Gitu. Dan Ramadan ini harus lebih baik insya Allah gitu. Dan ternyata dari kalau kita melihat will life gitu ya, kan ada tuh ya lingkaran yang kehidupan itu, kalau kita berkaca dari situ, misalnya ada finance, ada karir, ada fisik, ada spiritual gitu, dan banyak lagi. Nah untuk insya Allah untuk Ramadan tahun ini Kakak dan keluarga itu fokus dalam 3 hal yang mau ditingkatkan dari segi spiritual, yang mungkin Kakak dulu tidak terlalu banyak sholat sunnah, pengenlah sholat sunnah ya kan gitu dari segi spiritualnya. Terus yang kedua tuh dari segi fisik gitu, pengen diperbaiki gitu kan, karena kalau udah puasa ini kan bawahnya kan lemah, jadi gimana kita juga ini fisik exercise tuh harus ditingkatkan. Terus yang ketiga itu interaksi dengan keluarga inti. Nanti di program kan tuh dicari waktu-waktu untuk intens tuh bersama suami, anak, orang tua gitu. Jadi udah diprogramkan insya Allah. Wow. Karena program coaching ini. Karena program coaching itu tadi ya, dari mulai emosional dan juga manajemen waktu. Dan juga program-program lainnya itu sampai keluarga-keluarga juga udah mulai di coaching ya kayak. Wow, keren biar banget menyamakan visi. Coaching itu kan biar menyamakan visi. Iya betul. Jangan sampai suami goalnya kemana, dia membawa istri dan anaknya gitu kan. Istri kemana, sama juga misalnya teman-teman di klinik, saya dan suaminya kemana, teman-teman klinik kemana, jadi kita harus satukan visi. Harus satu visi jadinya. Itulah pentingnya proses coaching. Dan tapi enak bisa dievaluasi juga. Ada evaluasinya juga ya Kak. Jadi ketika mungkin tidak sesuai dan lain sebagainya, kita bisa perbaiki dan solusinya gimana gitu. Ini kenapa nih kok nggak sesuai ya? Gitu. Wow, meskipun kita nggak boleh juga terlalu berekspektasi lebih ya Kak. Iya benar. Tetap harus bisa menerima keadaan. Benar, iya. Karena balik-balik lagi tuh. Semaksimal lah gitu kan. Kan pasti hasil urusan Allah. Iya betul banget sih. Kita cuma bisa berpikir semaksimal mungkin. Kita bertawakal ya, tentunya balik-balik lagi. Hasil akhirnya tetap Allah yang menentukan. Apalagi kalau udah perkara spiritual ya Kak ya. Nah ngomongin spiritual ini kan pasti nggak lari dari Quran. Nah, Quran ya. Benar. Quran kan ini Kak, maksudnya aplikasi belajar Quran, membantu orang untuk belajar Quran. Nah, ngomongin Quran mungkin kalau dari Kakak dan keluarga menyeimbangkan antara belajar Qurannya dengan rutinitas sehari bagaimana?
Nah jadi kalau sekarang nih ya, alhamdulillah kan kakak gitu, anak-anak gitu kan, dan suami juga kan. Kalau suami kan memang ada usaha gitu kan ya. Kalau kakak dengan anak-anak itu ada tuh dengan guru ngaji gitu kan ya. Nah itu sama Mbak Rin itu guru spiritual lah bagi kakak gitu kan. Nah jadi kalau kami tuh diajarkan udah sampai ke makhraj huruf. Gitu. Malah jujur anak-anak itu karena lebih intensnya sama Mbak Rin ya, kayak manggilnya Umi Ririn itu. Nah itu lebih intens, jadi makhraj huruf anak-anak tuh jauh lebih bagus dibanding kita emaknya gitu kan ya. Terkadang kalau misalnya Kak Gita lagi ngaji, wah tuh terkadang apalagi Najwa ya ngeliatin, Bunda, ain Bunda tuh salah, itu masih masuk hidung atau bulan, bukan tuh, coba Bunda ini kan katanya tutup ininya gitu kan ya. Nah jadi Masya Allah, walaupun artinya saya berusaha sama suami itu memberikan, kalau masalah agama tuh kita pengen berlomba-lomba dalam kebaikan lah, gitu kayak gitu kan. Nah jadi makanya salah satu proses coaching itu juga ada proses di mana mereka hafalan. Iya, dalam satu hari itu mereka ada hafalan. Kalau Kak Najwa itu kita tanya pengennya satu hari itu 5 ayat Bunda. Gitu dari niatnya. Kalau adiknya yang kembar itu satu hari 1 ayat Bunda gitu. Tapi kita emang tidak memaksa, artinya kita tumbuhkan aja dulu rasa mereka cinta ke Al-Quran, rasa cinta mereka, jadi tidak dipaksa gitu. Dari checklist itu harapan kakak sama suami ini 60% aja mereka bisa ikutinnya, Masya Allah banget nih. Gitu kan, tapi kan yang kita pentingkan bagaimana kecintaan mereka sama Al-Quran. Nah kayak gitu. Dan Masya Allah dari semenjak itu tuh memang karena di proses coaching di rumah itu juga ada leadership, jadi mereka merasa bertanggung jawab untuk banyak hal. Nah itu yang kakak Masya Allah nih, hafalan mereka juga kayak gitu. Jadi kalau ditanya gitu, misalnya Najwa, kenapa tidak terlalu banyak main HP gitu kan ya, itu karena apa tuh? Itu karena godaan setan. Jadi pikirannya tuh udah mengarah ke arah akhirat gitu. Ih Masya Allah gitu kan. Nah walaupun ya kita tetap akan terus support. Makanya kakak juga ini nih pengen dijelasin juga tentang aplikasi Quran. Kakak udah baca IG dan itu ya. Waduh, kata kakak ini bagus nih, kayaknya kok ini yang kakak butuh juga nih untuk mensupport anak-anak gitu. Kakak kan punya 4 anak kan gitu kan, masih kecil-kecil gitu. Berarti kakak emang kalau ngandalin misalnya kakak gitu kan ya, dan mereka harus ngaji juga, tapi ada apa nih, aplikasi apa yang buat mereka ini jadi happy, apa nih yang buat mereka tuh jadi semangat nih. Iya kan, daripada aplikasi YouTube mereka bla bla bla, aplikasi ini aja nih gitu ya. Ini kakak nanti akan mau bertanya lebih dalam. Kebetulan kakak bertanya karena Mutia juga bisa sih untuk mengenalkan kakak nih bahwa di aplikasi Quora itu kebetulan ada Quora Family Kak. Nah jadi memang untuk membantu para ayah bunda yang sedang sibuk di luar sana tapi tetap bisa memonitoring pembelajaran Quran anaknya. Nah mungkin untuk tim kameramen boleh dibantu untuk ditampilkan di sini biar Kak kita bisa lihat-lihat untuk Quora Family. Nah jadi Quora Family itu Kak, dimana memang balik-balik lagi orang tua bisa memonitoring pembelajaran Quran anaknya. Kalau di Quora itu kan Kak, dia itu ada yang namanya pembelajaran Quran dari awal banget. Nah mungkin kalau anak-anak kakak mungkin udah bisa lah ya untuk alif ba dan juga makhraj hurufnya udah bisa. Cuman kan mungkin lebih fokus kakak di sini adalah murojaah setelah ayatnya kan, setelah hafalannya dan juga murojaahnya. Nah kebetulan di Quora ini seperti ini Kak, mungkin bisa kakak lihat bahwa di sini itu kan ada anggota. Di dalam satu Quora Family ini Kak, itu bisa akses 5 anggota keluarga. Jadi ayah bunda dan juga ketiga anak. Nah, ketiga anak itu nanti ketika dia murojaah, contohnya di sini ada Aisyah, itu mungkin ibu, kakak sebagai admin, kemudian Abdullah ayah, itu bisa ayah juga sebagai admin, kemudian Ziyad dan atau anak-anak yang lain itu adalah sebagai anggota. Nah, yang dimana nanti anak sebagai anggota ini untuk proses pembelajaran Qurannya itu kakak bisa melihatnya dan bisa memonitornya. Nah mungkin bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Walaupun dari jarak jauh ya Mutia ya? Mau kakak dimanapun bisa. Masya Allah. Kakak lagi terbang ke Jakarta, anak di Pontianak bisa banget. Nah jadi contohnya seperti ini. Ini mungkin Najwa misalnya kan, kakak bisa lihat, wah ternyata terakhir belajar di Quora 2 jam yang lalu ya. Dan bisa dilihat di sini. Kemudian total progres belajar sudah 34% di sini. Belajarnya apa? Kalau belajar itu Kak tadi tuh meliputi mungkin huruf hijaiyah, kemudian makhraj huruf, tahsin, tajwidnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau memang fokusnya di murojaah dan satu ayat, nah itu adalah ayat-ayat yang di murojaah. Nah, di berarti sini kita yang setting. Misalnya kita fokuskan targetnya
hafalan misalnya ayat ini. Jadi kita yang setting gitu bisa. Kalau itu nanti kalau untuk di Quran tuh sudah ada kurikulumnya sendiri Kak, sehingga lebih memudahkan lagi nih, nggak perlu ada settingan dan lain sebagainya, macam hanya saja memang sudah kami bagi untuk belajar yang mana, murojaah yang mana, setor ayat yang mana. Jadi orang tua akan jauh lebih mudah untuk memonitoring anaknya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau murojaah ini kan dikoreksi oleh AI Kak. Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi AI di situ. Siapa yang udah nggak tahu AI kan? Dimana memang anak-anak tuh bisa dikoreksi langsung oleh AI. Jadi akan dikoreksi per makhraj hurufnya. Yang mana yang salah nanti ada tanda merahnya. Nah, kemudian bisa diulangi lagi. Kemudian diberitahu yang benar tuh bacanya seperti apa. Nah, kemudian untuk di setor ayat itu memang ada ustadznya, ustadz secara langsung kan. Jadi memang dikoreksi oleh ustadz atau ustazahnya yang ada di Quran. Memang di Quran live itu gitu atau gimana? Melalui VN, rekam suara kemudian dikoreksi. Oke. Jadi benar-benar seperti kita ngaji dengan guru ngaji. Mungkin memang anak-anak ada guru ngajinya Kak ya, tapi kan nggak setiap waktu guru ngaji ada selalu bersama anak-anak. Belum lagi kalau dia mau latihan murojaah, dia mau setor hafalannya nih. Nah itu bisa banget di Quran untuk anak-anak yang mungkin sudah mungkin udah di luar kepala mengenai huruf hijaiyah dan juga tahsin dan tajwidnya. Untuk mungkin cuma sekedar murojaah dan cuma untuk setor hafalan, nah itu bisa banget di Quran. Masya Allah. Nah, meskipun sebenarnya balik-balik lagi kalau Quran ini kan ya untuk membantu orang menghentaskan buta aksara Quran, kan Indonesia kan hampir 65% nggak bisa baca Quran. 65% itu buta huruf. Kalau mungkin bukan nggak tahu bukan bisa baca alif bata itu enggak, dia bahkan nggak bisa baca alif bata sama sekali. Itu kan sangat disayangkan. Iya, Kak. benar. Itulah kenapa aplikasi Quran ini hadir untuk membantu masyarakat yang buta aksara Quran untuk bisa, ayo kita bisa ngaji sama-sama di Quran. Masya Allah ya. Nah kemudian munculnya jariah banget. amin mohon doanya Kak. Dan munculnya Quran Family ini tuh membantu untuk orang tua yang sibuk nih, kakak pembisnis, ayahnya juga sama pembisnis. Mungkin bukan kurang waktu sih, karena memang ada sedikit waktu yang terpotong untuk anak. Ini membantu banget, insya Allah harapan kami untuk memonitoring aktivitas dan kemajuan baca ngaji anak. Seperti itu. Jadi nggak perlu nanya lagi, Najwa sudah murojaah hari ini? Tidak perlu, karena kami bisa lihat di sini. Karena di sini bisa dilihat, wah tanggal sekian sudah berapa materi, tanggal ini sudah berapa materi, sudah berapa lama sih akses aplikasi Quran ini. Jadi insya Allah kedepannya kami harapkan mampu membantu orang tua yang sibuk di luar sana untuk bisa tetap memonitor pembelajaran Quran anaknya. Masya Allah. Nah, jadi kalau tadi kakak mau tanya-tanya soal Quran ini lagi. Iya ya, pas banget ya. Nah itu. Kayak gitu sih Kak untuk Quran Family. Karena memang mau kontrol 3 anak untuk hafalan, setoran, tidak ada ngaji atau enggak, itu juga butuh effort juga kalau misalnya bagi kakak ya gitu. Betul banget. Jadi harus satu-satu. Tadi udah kakak hafalnya ini, tadi enggak bunda, soalnya ini bunda kan gitu. Kita gali lagi pelan-pelan. Oke, jadi besok ya gitu. Tadi abang ada nih bunda, ya yang mana? Ini nih bunda. Kan pasti butuh effort. Kalau ada ini kan enak ya gitu. Kalau ini kan istilahnya kayak kita tahu, ayat ini ternyata. Ayat ini ternyata. Tinggal kita pulang, udah tadi udah ayat ini ya gitu ya. Masya Allah, udah dipermudah sekali. Iya. Tapi kalau tanggapan kakak mungkin lebih spesifik mengenai ini bagaimana kira-kira? Menurut kakak ini Masya Allah luar biasa ya. Karena setiap ibu-ibu, kalau misalnya kita sebagai agama Islam ya, ditanya itu kan, siapa sih di dunia ini ibu yang tidak kepengen anaknya ditahfiz Quran? Betul banget. Siapa sih di dunia ini ibu-ibu yang tidak ingin dipasang mahkota kemuliaan di akhirat sama anaknya? Iya, betul kan banget. Itu kan menjadi cita-cita terbesar ya. Gitu kan? Bukan menjadi ibu yang terkenal nih di dunia sosial media. Bukan menjadi seorang ibu yang ditakuti nih, yang punya wewenang, bukan. Pasti kakak yakin mau dia itu seorang ibu yang artinya pejabat kayak gitu kan, atau yang bukan kayak hanya masyarakat biasa, kakak yakin gitu pasti dia kepengen anak itu dididik dengan menjadi penghafal Quran. Gitu kan, mau nanti dia dokter, mau dia nanti insinyur, mau dia apa, pasti ada hati itu pengen anak-anak itu pengen semuanya jadi penghafal Quran. Tapi kan tidak semua ibu-ibu dibekali ilmu bagaimana mengelola, bagaimana membuat program anak-anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Masing-masing kan punya caranya sendiri-sendiri. Dan menurut kakak, apalagi sekarang udah zamannya digital ya, dengan adanya ini Masya Allah sekali nih menurut kakak. Ini artinya mungkin ini nih Quran ini marketing di upkan lagi nih gitu kan, biar orang pada tahu. Jujur kakak sih tertarik banget nih gitu. Jadi artinya kayak menyampaikan suara ibu-ibu yang betul-betul ini insya Allah aplikasi yang tepat ngebantu banget nih.
gitu. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon doanya ya Kak ya. Amin, ya Semoga kedepannya kita harap banyak semakin orang tua yang sudah peka dengan digital dan mulai menggunakan ini untuk kebermanfaatan, terutama di Quran. Karena balik lagi Quran kan pedoman hidup ya Kak ya. Bener. Masa iya kita nggak bisa mungkin belajar ngajar atau lain sebagainya, itu kan sangat disayangkan. Iya bener banget. Ya karena balik lagi tuntunan kita ya di Quran. Al-Quran. Betul. Oke Kak, mungkin ini karena waktu yang terbatas. Iya, oke. Gak terasa ini udah mungkin hampir 1 jam. Wow. Mungkin boleh ini ya Kak, last question lebih ke mungkin pesan Kakak secara singkat untuk teman-teman tentang kesehatan dan juga pesannya lah kayak gitu. Jadi kalau pesan dari saya pribadi, hampir belasan tahun menjadi seorang praktisi kesehatan dan banyak banget orang-orang dengan keluhan yang sakit, apalagi terutama karena saya seorang fisioterapi ya, banyak sekali untuk stroke itu sendiri di Kalimantan Barat itu kita termasuk data statistik itu 2018 tuh 4 tertinggi nasional gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi bagi teman-teman yang saat ini anak-anak remaja, jangan anggap enteng ya, karena usia 21 itu udah pernah ada di Pontianak, usia 23 juga udah pernah ada. Jadi kalau pengen hidup yang jauh lebih sehat, udah jaga kesehatannya dari sekarang gitu, pilihlah makanan-makanan dan pola hidup yang betul-betul menyehatkan. Jadi di otaknya diprogramkan di bagaimana pola hidup yang sehat. Jadi jangan hanya sekedar diomongan saja. Karena kalau udah sakit gitu, itu udah sulit program kedepannya bagaimana kita ingin betul-betul sembuh dengan benar gitu kan ya. Jadi apa yang udah dikasih Allah itu harus kita jaga. Karena penjagaan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur. Betul. Kita telah diberikan tubuh sesehat ini ya Kak ya. Wow, Kak Gita, jazakillah khairan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Serta dari awal sampai akhirnya share ilmunya, insya Allah sangat bermanfaat banget kan. Dan semoga teman-teman yang nonton, insya Allah diberikan pencerahan dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Apabila ada salah kata atau salah tingkah laku dalam podcast ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakallah khairan semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.